Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul ya untuk melaksanakan pembelajaran kembali lagi dalam lembaga pendidikan Islam ya, atau manajemen lembaga pendidikan Islam. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, pertama-tama marilah kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu adalah kita akan membahas fungsi manajemen lembaga pendidikan Islam. Ya. Nah, di fungsi manajemen lembaga pendidikan Islam ini bertujuan untuk teman-teman agar dapat mengidentifikasi apa saja fungsi-fungsi manajemen khususnya di lembaga pendidikan Islam. Ya, kemudian bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen ini dilaksanakan di tingkat lembaga pendidikan Islam. Ya, fokus utama dalam fungsi manajemen ini yaitu adalah untuk memahami ya, kerangka dari fungsi manajemen dari berbagai ahli pada tahap perencanaan. Para ahli mendefinisikan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada Henry Fayol. Ya. Nah, itu ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Planning itu artinya apa? Perencanaan. Organizing itu berarti mengorganisasi. Ya. Commanding itu adalah memberikan perintah ya, atau melaksanakan perintah. Coordinating yaitu adalah mengkoordinasikan, dan controlling yaitu adalah mengendalikan. Nah, setidaknya dalam melakukan perencanaan kita itu harus menjawab 6 unsur pertanyaan. Ya. Dan ini biasa disebut atau dalam bahasa Inggris itu apa? 5W 1H. Ya. Kita ya sebagai institusi kita ya STT Bunda Pesantren ini selalu menekankan nilai-nilai keislaman dalam setiap pembelajaran. Nah, nilai keislaman ini sangat penting ya sebagai sebuah akses ya untuk melaksanakan manajemen dalam setiap waktunya. Nah, dalam manajemen ini terdapat 2 lapis atau 2 layer ya. Yang pertama adalah bagaimana manajemen itu dilakukan. Ya, ini terkait dengan profesionalisme ya. Dan yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu diterapkan dalam setiap manajemen. Nah, inilah yang membedakan manajemen lembaga pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam dengan manajemen secara umum. Nah, selanjutnya apa saja sih yang kemudian direncanakan di lembaga pendidikan Islam? Ya, pertama ada visi, misi, dan tujuan, yaitu adalah untuk merumuskan arah lembaga atau profil lulusan yang dibentuk. Ya, jadi dalam konteks perencanaan yang perlu pertama kali ditetapkan adalah visi, misi, dan tujuan. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan visi dan misi? Ada yang tahu? Ya, kalau visi itu adalah bagaimana kita melihat ke depan ya. Vision, diambil dari kata vision. Dia adalah sebuah angan-angan, sebuah cita-cita yang ingin digapai. Nah, misi itu adalah bagaimana kita melaksanakan agar cita-cita atau mimpi itu dapat dicapai. Ya, dan tujuan itu akan menjadi titik ketercapaian dari apa yang kita inginkan. Nah, maka dalam merumuskan perencanaan kita harus memiliki visi, misi, dan tujuan. Nah, inilah yang menjadi objek ya perencanaan ya. Yang kedua yaitu adalah objek perencanaan dalam
konteks pendidik dan tenaga pendidikan. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia, ya, kebutuhan tentang guru, ya, kemudian bagaimana memberikan kompetensi bagi guru, dan juga atau dalam pesantren itu berarti bagaimana kita membina ustadz, ya, kemudian distribusi, bagaimana mengatur jadwal mengajar, ya, mengatur etos kerja dari masing-masing pendidik dan tenaga pendidik. Ya. Nah, pendidik itu adalah orang yang memberikan pembelajaran secara langsung, ya, sedangkan tenaga kependidikan adalah orang yang mendukung pembelajaran itu secara tidak langsung. Ya. Selanjutnya yaitu ada sarana, keuangan, dan kemitraan. Ya. Bagaimana kemudian sarana itu juga sebagai sebuah dukungan dalam pembelajaran perlu kita rencanakan, bagaimana menata kelas, ya, menata tempat yang dibutuhkan, kemudian terkait keuangan, ya, tentu ini menjadi perencanaan yang perlu direncanakan, ya, agar berjalan secara efektif dan efisien. Bagaimana sih, apa saja, ya, perencanaan itu dilakukan, ya. Jadi rencana yang baik itu tersusun, ya, dari arah jangka panjang sampai kegiatan sehari-hari. Nah, biasanya kita mengenal ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka pendek, ya. Nah, secara selanjutnya itu adalah tingkat perencanaan. Kita akan membahas beberapa perencanaan, ya. Kalau kita tadi sudah mengetahui, ya, bahwa perencanaan itu terdiri dari ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka pendek. Itu bisa. Terakhir, mari kita diskusi, ya, tentang perencanaan. Saya ingin membuat satu pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama adalah dari 4 fungsi perencanaan, organizing, planning, mengapa perencanaan itu diletakkan di awal? Ada yang bisa jawab? Ya, gimana? Menurut saya mengapa perencanaan diletakkan di awal karena perencanaan itu sebagai indikator dari struktural kegiatan atau apapun itu. Tanpa adanya perencanaan, maka tidak ada pergerakan, tidak ada organisasinya, tidak ada programnya. Oke, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ya, silakan. Tadi masalah itu dari fungsi dari Aceh, mengapa perencanaan diletakkan di awal? Ya, perencanaan diletakkan di awal itu karena menjadi dasar bagi fungsi manajemen tadi, yaitu perorganisasian strategi yang membuat struktural kerja. Nantinya habis membuat organisasi itu adalah pelaksanaannya. Ya, itu sudah membuat struktural kerja, nanti baru pelaksanaannya, dan terakhir baru eksekusi atau pengawasan. Nah, dengan adanya perencanaan, tujuan yang dicapai adalah sehingga seluruh kegiatan itu menjadi efektif dan efisien. Oke, itu ya. Jadi memang perencanaan itu penting diletakkan di awal karena dia akan menentukan arah dan tujuan. Apa itu kemudian ibarat kata kita kalau berjalan tanpa arah dan tujuan kita mungkin tidak akan sampai. Maka ketika kita akan berjalan, kita harus menentukan dulu apa itu tujuan yang harus kita capai. Nah, perencanaan itu menyusun bagaimana agar tujuan dari yang ingin kita capai itu dapat tertuju secara efektif dan efisien. Nah, efektif yaitu adalah bagaimana mendapatkan tujuan secara maksimal, efisien dengan sumber daya, penggunaan sumber daya yang sedikit, ya, minimum. Nah, itulah fungsi dari perencanaan. Itu saja. Nah, nanti
Untuk pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat, nanti silakan itu akan menjadi tugas di depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita nanti akan lagi di depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mendapatkan manfaat bagi kita. Sekarang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.